Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 2216101 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Cokroaminoto Makassar. Pembahasan itu ada 3, yaitu 1. Konsep dasar nutrisi pada neonatus, bayi, dan balita. 2. Pemberian ASI. 3. Tahapan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Pengertian neonatus, bayi dan balita. Neonatus adalah bayi berumur 0 hari atau baru lahir sampai dengan usia 1 bulan sesudah lahir. Sedangkan bayi adalah seorang makhluk hidup yang belum lama lahir menurut Mukhar 2002. Menurut Swetjiningsi 2004, bayi adalah usia 0 bulan hingga 1 tahun dan balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun menurut Muaris Haji 2006. Manfaat ASI untuk bayi itu ada 4, yaitu 1. ASI mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan enzim yang dibutuhkan oleh bayi. Karenanya ASI mengurangi risiko berbagai jenis kekurangan nutrisi. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Antibodi yang ada di dalam kolostrum juga melindungi bayi baru lahir dari alergi, asma, diare, dan lain-lain. 4. Meningkatkan jalinan kasih sayang. Manfaat ASI untuk ibu. 1. Mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Apabila bayi disusui segera setelah lahir, maka kemungkinan terjadinya pendarahan setelah melahirkan akan berkurang. Hal ini akan menurunkan angka kematian ibu. 2. Mengurangi terjadinya anemia karena kekurangan zat besi. Menyusui mengurangi pendarahan. 3. Lebih ekonomis atau murah dengan memberikan ASI berarti menghemat pengeluaran untuk susu formula, perlengkapan menyusui, dan persiapan pembuatan minum susu formula. Selain itu, pemberian ASI juga menghemat pengeluaran untuk 19 berobat bayi. Misalnya, jasa dokter, beli obat, bahwa biaya perawatan rumah sakit. Lama pemberian ASI. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang merekomendasikan pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan pertama dan menyusui dengan makanan pendamping ASI sampai usia 2 tahun atau lebih. Frekuensi menyusui. Jadwal menyusui baru lahir. Saat pertama kali menyusui atau inisiasi menyusui dini atau IMD. Biasanya waktu menyusui bayi berkisar kurang lebih selama 15 menit. Jika IMD telah selesai, bayi mungkin baru akan menyusui lagi dalam kurun waktu 2-2,5 jam setelahnya. Jadwal menyusui bayi 1-6 bulan. Keinginan bayi untuk menyusui bisa timbul setiap 2-3 jam sekali. Jadi dalam sehari jadwal menyusui bayi yang baru lahir terhitung bisa sekitar 8-12 kali. Pada bulan kedua usianya, frekuensi bayi menyusui bisa berkisar 7-9 kali dalam sehari. Bulan ketiga, keempat, dan kelima usianya, bayi mungkin akan menyusui sekitar 7-8 kali sehari dengan rentang waktu kurang lebih 2,5-3,5 jam. Saat memasuki akhir masa ASI eksklusif atau di bulan ke-6, jadwal menyusui bayi mungkin menurun hingga hanya 4-6 kali dalam sehari. Cara menyimpan ASI itu ada 4, yaitu ASI segar. ASI yang disimpan dalam suhu ruang 16-29 derajat Celcius aman dikonsumsi dalam 3-6 jam. ASI yang disimpan dalam kulkas dengan suhu 0-4 derajat Celcius bisa bertahan hingga 3-8 bulan dan masih aman dikonsumsi. ASI beku. ASI perah disimpan dalam botol kaca dan pengisian maksimal 3/4 dari daya tampung botol. Pastikan botol yang digunakan steril, menempelkan label jam dan tanggal. Pisahkan ASI dari bahan makanan lainnya dan menyimpan ASI di bagian dalam freezer, bukan di bagian pintu lemari es. ASI yang sudah diminum. Pentingnya menyimpan ASI sesuai takaran pemakaian. Jika menyimpan ASI dalam botol atau wadah yang melebihi takaran penggunaan atau tersisa, sebaiknya ASI harus dibuang. ASI yang sudah dihangatkan dengan air hangat. ASI perah yang sudah dicairkan dengan air hangat sebaiknya langsung diberikan kepada bayi atau sampai jadwal minum ASI berikutnya. Tahapan pemberian makanan pendamping
ASI atau MPASI usia 6 bulan. 2-3 sendok makanan pada menu MPASI 6 bulan berupa bubur, daging, buah atau sayur atau yang lengkap mencakup karbohidrat, protein, dan lemak. Usia 7-9 bulan memasuki tahapan kedua, yaitu pada bayi usia 7-9 bulan. Tekstur MPASI bayi Anda sudah mulai meningkat dan tidak sehalus sebelumnya. Meski masih berbentuk bubur, tekstur makanan ini bisa dibuat lebih kental atau agak kasar, seperti contohnya dengan adanya gumpalan-gumpalan lunak dan kecil. Usia 9-12 bulan, usia 9-12 bulan untuk memberikan makanan yang dicincang halus, dicincang kasar, atau makanan yang dapat dipegang oleh anak. Usia 12-24 bulan memasuki tahapan ini. Pada dasarnya, Anda tak perlu lagi membuat resep MPASI bayi usia 12 bulan secara khusus. Pasalnya, si kecil sudah bisa mengonsumsi makanan keluarga, artinya ia sudah bisa mengonsumsi apa yang anggota keluarga makan. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.